Oke kawan-kawan, selamat datang di prediksi soal TKA, pelajaran matematika untuk tingkat SMP. Langsung saja kita ke nomor pertama. Di sini kita dapatkan bilangan bulat A sama dengan 8, B sama dengan negatif 10, dan C sama dengan negatif 4. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama, hasil dari A ditambah B dikurangi C berupa bilangan bulat positif. Oke, kita cek ya. Untuk A ditambah B dikurangi C itu sama dengan 8 ditambah negatif 10 dikurangi dengan negatif 4 sama dengan 8 dikurangi 10 ditambah 4 sama dengan 2. Jadi 2 ini adalah bilangan bulat positif. Jadi ini benar ya pernyataan pertama itu. Kemudian hasil dari B dikali C dikurangi A adalah 32. Oke, kita dapatkan di sini negatif 10 dikali negatif 4 dikurangi 8 sama dengan 40 dikurangi 8 sama dengan 32. Jadi pernyataan kedua ini juga benar, kita checklist. Selanjutnya hasil dari A dikali B dikurangi A dikali C sama dengan B dikali A dikurangi C. Nah, untuk ini pernyataan ini salah ya, karena seharusnya itu A dikali dengan B dikurangi C, yang mana hasilnya adalah negatif 48. Kalau misalnya B dikali A dikurangi C, itu hasilnya negatif 120. Jadi kita checklist pernyataan yang salah. Kemudian nomor 2, di sini ada pembagian tanah milik Pak Rocky yang mempunyai 3 anak, namanya Raisa, Firman, dan Farid. Nah, masing-masing anaknya itu mendapat bagian yang sama besar. Kemudian, anaknya ini juga membagikan tanah tersebut kepada cucunya Pak Rocky, berarti ya, kepada Sakura, Intan, Bianca, Sandi, Rahmat, dan Gita. Nah, kita sebut saja ini kakek Rocky karena dia sudah punya cucu. Kakek Rocky ini membagi ketiga anaknya sama besar untuk tanah yang satu bidang itu. Jadi, Bu Raisa, Pak Firman, Pak Farid dapatnya 1/3. Kemudian Bu Raisa membagi 2 kepada Sakura dan Intan, berarti Sakura dapat 1/6 dan Intan dapat juga 1/6. Sedangkan Bianca, karena dia anak satu-satunya, dia dapat tanahnya tetap 1/3. Sedangkan untuk Sandi, Rahmat, dan Gita dia dapatnya 1/9 karena 1/3 dibagi 3. Jadi di sini cucu Pak Rocky ini mendapatkan tanah yang beda-beda ya. Berarti semua cucu Pak Rocky mendapatkan tanah yang sama besar itu adalah salah. Sedangkan untuk Sakura mendapat tanah lebih besar daripada tanah Sandi, ini benar ya, karena Sakura mendapat 1/6 sedangkan Sandi 1/9. Jadi kita checklist. Kemudian Bianca mendapat tanah paling besar. Karena Bianca mendapat 1/3 tanah, berarti benar ya, dibandingkan dengan cucu yang lain, Bianca ini mendapatkan porsi tanah yang lebih besar. Selanjutnya nomor 3, Intan membeli 1 pasang sepatu di Toserba. Harga yang tertera adalah 350.000. Saat membayar di kasir, Intan dapat diskon 5%. Intan membayar 4 lembar uang 100 ribuan. Uang kembalian yang diterima Intan adalah jadi harga yang dibayarkan Intan itu adalah harga setelah diskon. Jadi 350.000 dikurangi dengan diskon 17.500 sama dengan 332.500. Nah, untuk besar kembaliannya berarti uang Intan yang diberikan kepada kasir 100 ribuan, 4 lembar jadi 400.000 dikurangi dengan 332.500 yaitu 67.500. Jadi kita pilih opsi C. Oke, selanjutnya di sini ada reproduksi amuba ya. Jadi entamuba ginggivalis ini memiliki ukuran 0,000012 meter. Nah, mikroorganisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri dari 1 jadi 2, sehingga jumlahnya menjadi 2 kali lipat jika mula-mula banyaknya 8, setelah melakukan N kali pembelahan banyaknya menjadi 256.
maka tentukan tepat atau tepat hal-hal berikut. Nilai N yang memenuhi ialah 8. Oke, karena mula-mula ada 8, jadi 8 dikali 2 pangkat N sama dengan 256. Nah, kita gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Jadi kita jadikan 2 pangkat A nih. Berarti 8 itu jadi 2 pangkat 3. Sedangkan 256 itu jadi 2 pangkat 8. Jadi kita dapatkan 2 pangkat 3 plus N sama dengan 2 pangkat 8. Nah, 3 plus N-nya itu sama dengan 8, jadi N-nya sama dengan 5. Jadi N sama dengan 8 itu untuk pernyataan 1 ini tidak tepat ya. Harusnya yang memenuhi adalah 5. Jadi kita checklist tidak tepat. Kemudian banyaknya amuba setelah pembelahan ke-10 adalah 2 pangkat 13. Oke, jadi ini 8 dikali dengan 2 pangkat 13 ya. 2 pangkat 10. Karena pembelahan ke-10. Oke, 2 pangkat 3 itu dari 8 ditambah dengan 2 pangkat 10 jadi 2 pangkat 13. Berarti pernyataan ini tepat ya. Kemudian jumlah amuba setelah pembelahan ke-25 ialah 16 pangkat 7. Berarti seperti tadi juga kita kalikan 8 dikali 2 pangkat 25 ya. Pembelahan ke-25 jadi kita dapatkan 2 pangkat 28. Nah, kita rubah nih 2 pangkat 28 ini. Karena bisa kita katakan sebagai 2 pangkat 4 dikali 7. 4 kali 7 kan 28. Jadi 2 pangkat 4-nya itu kan 16. Jadi 16 pangkat 7. Maka pernyataan yang ketiga ini juga tepat ya. Nah, tips untuk soal seperti ini adalah kita harus hafal sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan setidaknya kita harus hafal nih kalau misalnya 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 5 itu 32, dan selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya sudah kita hafal, sudah kita tahu, ini akan mudah ya untuk soal seperti ini. Selanjutnya untuk soal nomor 5, Mulyono dan Trump ini ingin masuk tim basket. Syaratnya adalah tinggi badan harus 170 cm. Diketahui perbandingan tinggi Mulyono dan Trump adalah 7:8 dan jumlahnya adalah 300. Maka pernyataan berikut yang benar ialah, oke, berarti kita cek nih tinggi Mulyono dan Trump-nya ya. Jadi kita lakukan operasi dari perbandingan 7:8. Berarti untuk Mulyono itu 7/15 ya dikali 300. Sama dengan 140 cm. Sedangkan tinggi Trump itu 8/15 dikali dengan 300 sama dengan 160 cm. Nah, karena tingginya cuma 140 dan 160, berarti nggak masuk ya, karena minimal harus 170. Jadi keduanya tidak lolos masuk tim. Kita pilih opsi D. Untuk nomor 6, ada sebuah roda ya dari sebuah sepeda yang berputar sebanyak 500 kali saat melaju. Panjang jari-jari roda depannya ini adalah 21 cm, sedangkan jari-jari belakang adalah 28 cm. Berdasarkan hal tersebut, tentukan benar atau salah hal-hal berikut. Jarak tempuh roda depan ialah 660 meter. Oke, berarti di sini kita gunakan rumus untuk keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran itu adalah 2VR ya, dengan V 22/7 atau 3,14 dan R-nya jari-jari. Jadi untuk jarak tempuh sendiri ini tinggal kita kalikan ya, 500 dikali dengan 2VR-nya yang 21 cm atau karena dia roda depan ya. Berarti kita dapatkan 500 dikali 2 dikali 22/7 dikali 21. Yang hasilnya adalah 66.000 cm atau 660 meter. Jadi pernyataan pertama ini benar, kita checklist. Kemudian jarak tempuh roda belakang ialah 880. Karena ini masih satu sepeda ya, roda depan satu dan roda belakang ini masih satu sepeda. Jadi ya jaraknya sama aja, 660 meter. Jadi ini salah ya untuk pernyataan 2. Selanjutnya roda belakang berputar sebanyak 375 kali. Jadi untuk menghitung
banyaknya putaran, ya tinggal kita bagi jarak dengan keliling lingkarannya ya. Tadi jaraknya adalah 66.000 dibagi dengan 2πr, R-nya yang 28. Kita dapatkan 66.000 dibagi 176, yaitu 375 kali. Berarti ini benar ya untuk pernyataan yang ketiga ini. Kita checklist benar. Selanjutnya nomor 7, ada seorang penjahit namanya Stefan. Dia memakai 2 meter kain polos dan 1 meter kain motif untuk membuat sebuah kemeja. Sedangkan untuk celana, ia memakai 1 meter kain polos dan 2 meter kain motif. Jika ada 10 meter kain polos dan 11 meter kain motif, berapa kemeja dan celana yang bisa dia buat? Jadi ini adalah aplikasi dari persamaan dua variabel ya. Jadi kita dapatkan persamaannya. Kalau misalnya kita misalkan X itu adalah kemeja, sedangkan celana itu Y, maka 2X plus Y sama dengan 10, dan X plus 2Y itu sama dengan 11. Dari persamaan ini kita eliminasi X-nya dulu aja ya. Kita eliminasi X-nya. Untuk X plus 2Y kita kalikan 2, supaya mudah untuk pengurangannya. Jadi 2X ditambah 4Y sama dengan 22. Kita kurangi, Y dikurangi 4 berarti negatif 3Y, sedangkan 10 dikurangi 22 itu negatif 12 ya. Jadi Y sama dengan negatif 12 per negatif 3 sama dengan Y 4 ya. Oke, karena Y-nya sama dengan 4, kita substitusi nilai Y-nya ke X plus 2Y sama dengan 11. Berarti X plus 2 kali 4 sama dengan 11. Jadi X plus 8 sama dengan 11, X-nya 3. Jadi kita dapatkan kemejanya adalah 3 buah dan celananya 4 buah. Jadi kita pilih opsi B di sini. Selanjutnya nomor 8, relasi antara barang dengan harga barang dinyatakan dalam HB sama dengan 7.000B ditambah 2.500. Dengan B adalah banyak barang, sedangkan HB adalah harga barang. Besar pembayaran ditambah biaya administrasi. Berdasarkan hal tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Oke, jadi pernyataan pertama biaya administrasi 2.500 benar ya, karena di sini ada konstanta 2.500 yang merupakan biaya administrasi. Kemudian kita lihat pernyataan kedua, jika pelanggan bertanya tanpa membeli harus membayar Rp2.500. Kalau bertanya saja tidak usah membayar ya di sini. Berarti ini tidak usah kita checklist. Kemudian harga 20 barang ialah 142.500. Kita tinggal kalikan 20 dikali 7.000 ditambah 2.500. Jadi 140.000 ditambah 2.500 itu 142.500. Jadi ini benar ya, kita checklist. Kemudian pernyataan terakhir, jika pelanggan membayar 107.500 artinya ia membeli 10 unit barang. Nah, untuk yang ini berarti kita tinggal masukkan ke fungsinya 107.500 sama dengan 7.000B ditambah 2.500. Jadi kita dapatkan 105.000 dibagi 7.000 sama dengan 15. Jadi ini pembayaran untuk 15 unit barang ya, bukan 10 unit barang. Berarti salah, tidak usah kita checklist. Selanjutnya nomor 9. Di sebuah lemari buku terdapat 5 buku matematika, 7 buku IPA, 6 buku IPS, dan 2 buku bahasa. Jika diambil satu buku secara acak, ya. Nah, yang diambil ini peluang terambilnya buku IPA adalah, oke, jadi kita hitung dulu banyaknya ruang sampel atau banyaknya buku. Yang hasilnya adalah 20 buku ya, sedangkan banyaknya buku IPA atau N-IPA sama dengan 7. Jadi peluangnya tinggal kita bagi antara N-IPA per N sampel. Jadi 7 dibagi dengan 20 sama dengan 0,35. Jadi kita dapatkan opsi B ya, 0,35. Kemudian untuk nomor 10, ada sebuah segitiga ABC yang bersudut siku-siku di titik B dengan panjang AB 8 cm dan BC 6 cm. Bangun segitiga tersebut didilatasikan sebesar 150% dengan pusat dilatasi 0,0. Luas bayangan segitiga ABC tersebut ialah, nah didilatasikan berarti kita perbesar ya, karena perbesarannya 150% berarti 1,5 kali lipat.
Maka panjang bayangan garis AB itu, atau kita sebut A aksen B aksen ya, tinggal kita kalikan antara 1,5 dan 8, hasilnya 12. Sedangkan untuk panjang garis BC atau B aksen C aksen, tinggal kita kalikan 1,5 dikali 6 sama dengan 9. Nah, untuk luasnya sendiri tinggal kita kalikan 1,5 dikali 12 dikali 9 sama dengan 6 dikali 9 atau 54 cm kuadrat. Jadi kita pilih opsi C. Oke, itu soal yang terakhir. Terima kasih sudah menyimak latihan ini. Sukses untuk kawan-kawan semua.